menggigit tangan yang memberimu makan. Kakak ipar. Bocah cacat. Kamu sudah patah satu kaki. Apakah kamu percaya? Aku akan melumpuhkan kakimu yang satunya juga. Kamu sampah yang tidak berguna. Aku memberitahumu. Hari ini tepat di depan matamu. Aku akan mengurus kakak iparmu. Erniu, jangan mendekat. Kemarahan Inang terdeteksi. Sistem pelindung sedang dimuat. Kakak Xuanyan, yang harus kamu lakukan hanyalah tidur denganku selama 1 malam. Dan aku akan membiarkan Lin Chuan menunda utang judi ini selama Pemuatan sistem selesai. Sistem pelindung keluarga diaktifkan. Sistem akhirnya tiba. Paket hadiah pemula diberikan. Luka-luka Inang mulai pulih. Kakak Xuanyan, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lakimu sudah mati. Mengapa kau tidak? Ikut denganku saja mulai sekarang. Lepaskan tangan kotormu darinya. Terima kasih, terima kasih. Keluarga berhasil dilindungi. Nilai pelindung 3. Dapat ditukarkan dengan 1 undian lotre. Selama aku melindungi keluargaku, aku bisa mendapatkan poin penjaga. Wu Chen, berulang kali kau terus merusak rencana bagusku. Hari ini aku akan membuat kaki sehatmu pincang juga. Cepat pergi. Kamu tidak bisa mengalahkan Erniu. Cepatlah pergi. Sistem mengundi. Keluar. Jangan paksa aku bertransaksi denganmu. Jangan paksa aku untuk membunuh. Enya. Wu Chen, kau punya nyali. Kau masih berutang uang pada Lin Chuan. Aku akan membiarkan Lin Chuan berurusan denganmu. Wu Chen, kapan kakimu sembuh? Dan dari mana asal pisau ini? Aku juga tidak tahu. Mengenai kakiku ini, bagaimana? Tiba-tiba itu membaik. Mengenai pisau ini, aku hanya memungutnya begitu saja. Seharusnya dari rumah, tidak terpakai, dan dibuang ke sini. Wu Chen, terima kasih karena telah membela kakakmu. Kakak. Semua ini adalah kesalahanku. Kau ikut terlibat karenaku. Berhasil melindungi keluarga lagi. Nilai pelindung tambah 3. Dapat ditukar dengan 1 undian keberuntungan. Sistem undian lotre. Selamat Inang, Anda telah mendapatkan persediaan dasar. 10 jin 5 kg biji-bijian, 2 jin 1 kg daging sapi, 5 liter air bersih. Sudah disimpan di ruang portable. Persediaan. Semua itu tepat untuk menyelesaikan krisis saat ini. Sejak tubuh aslinya menikah ke dalam keluarga Li, kakak tertua memperlakukan tubuh aslinya dan rawat dia seperti adik sendiri. Bahkan saat tubuh aslinya berjudi dan berutang dan mematahkan kakinya, dia tidak pernah mencampakkannya. Maka aku akan atas nama tubuh aslinya membalas budi kakak tertua dengan layak. Orang tua kita meninggal dunia dan keluarga mengalami bencana. Kita bahkan tidak punya makanan tersisa. Aku tidak menyangka bahwa aku akan pergi ke kota dan kembali. Untuk mendapati semuanya telah hilang. Kita harus bertanya kepada kakak ipar kedua kita tentang hal ini. Saat dia menikah dan masuk ke keluarga kita, dia sama sekali tidak kekurangan apapun. Bahkan belum genap 1 tahun. Namun tabungan keluarga, semuanya telah dihabiskan olehnya. Kakak ketiga berhentilah bicara. Kata-kata itu terlalu kasar. Jangan khawatir kalian semua. Aku bukan lagi orang yang dulu. Segera, kita tidak hanya akan memiliki biji-bijian untuk dimakan, tetapi kita akan memiliki begitu banyak. Bisa ditukar dengan uang. Wu Chen, kamu tidak sedang demamkan. Krisis yang melibatkan anggota keluarga Inang terdeteksi. Sekarang mengeluarkan peringatan perintah. Kakak ipar sulung Li Xuanyan nantinya akan dijual ke pasar gelap, menemui akhir yang tragis. Seseorang paksa menculik gadis sipil. Kakak ipar ketiga, Li Qiuyan ditipu oleh Lin Chuan. Kehilangan segalanya. Kakak ipar keempat Li Dongyan dipaksa menikah dengan si bodoh desa. Hingga mati karena patah hati. Kakak ipar kelima Li Xiaoyan dan Xiao Douting menderita kelaparan dan kedinginan. Berkeliaran di jalanan. Tolong beri adik perempuanku sedikit makanan. Tuan. Aku tidak menyangka bahwa, karena tubuh aslinya, saudari itu akan bernasib buruk. Untungnya aku memiliki sistem. Aku pimpin semua lawan takdir dan ubah nasib.
Wu Chen, kamu bilang akan segera ada makanan. Apakah kamu punya cara? Dia, apa sih yang dia punya? Lihat dia melompat-lompat. Dia sama sekali tidak terlihat pincang. Dia hanya berpura-pura. Mencoba membuat kita semua melayaninya. Kakak ketiga, kenapa bicara begitu? Wu Chen membelaku. Ini menunjukkan bahwa dia telah dewasa. Ini yang disebut kembalinya si anak yang hilang. Dia, seekor makan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Aku memang seorang bajingan sebelumnya, membuatmu ikut serta, dan banyak menderita. Tapi mulai hari ini, dan seterusnya, aku Wu Chen bersumpah, aku benar-benar tidak akan membiarkan kalian para saudari menderita sedikit pun lagi. Lalu kakak ipar, apakah kau masih akan memukul orang di masa depan? Tentu saja tidak. Kakak ipar mulai sekarang akan memasak makanan lezat untukmu setiap hari. Kata-katamu lebih merdu dari nyanyian. Aku rasa kamu sedang merencanakan skema jahat lagi. Mencoba menipu salah satu saudara perempuan di antara kita untuk dijual demi uang agar kamu bisa berjudi beberapa putaran lagi. Bukan, trik jahat semacam itu sudah terlalu sering kami lihat. Saat aku berada di kota, aku memang mendengar tentang perdagangan manusia, menculik orang-orang dari desa, khususnya menargetkan gadis-gadis muda. Wu Chen, kau tidak benar-benar berencana melakukan ide ini kan? Lihat orang seperti Xiao Daoting. Menjual satu orang saja akan menutupi hutang judinya beberapa kali lipat. Bagaimana menurutmu? Apakah dia akan merencanakan ide jahat ini? Tubuh asli kecanduan judi hanya tahu cara menadahkan tangan, meminta uang dari para saudari. Jika tak beri dia pukul atau maki mereka, dia benar-benar jenis sampah yang paling buruk. Pantas saja mereka tidak percaya padaku. Wu Chen, aku akan segera pergi untuk lihat bisa pinjam sayur liar. Kamu tunggu aku di sini. Kakak tertua, tidak perlu. Aku punya makanan. Tunggu saja. Kakak sulung, kenapa aku merasa seolah-olah Wu Chen ini telah menjadi orang yang berbeda? Sistem. Toko sistem. Ini cukup bagi para saudari untuk makan selama beberapa waktu. Mengapa kalian semua berdiri terpaku di sana? Makan. Ini, beras, daging sapi. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Jangan khawatir. Sumbernya sah. Mulai sekarang, dengan adanya aku di sini, aku akan memastikan kalian makan daging setiap hari. Mengenai utang judi sebesar CNY 80 itu, kalian juga tidak perlu khawatir. Aku punya cara. Jangan kira aku tidak tahu. Di dalam makananmu ini, kamu pasti sudah mencampurkan obat bius. Siapapun yang memakannya, pasti akan kamu jual. Ini praktis merupakan hidangan terakhir. Ya, aku memasukkan obatnya. Jangan dimakan. Kakak sulung, aku sudah tidak makan selama berhari-hari. Makanan lengkap. Lebih baik mati dalam keadaan kenyang daripada mati kelaparan. Apa? Sekarang berhentilah membicarakan tentang obat itu. Aku sudah makan cukup. Terima kasih kakak ipar. Inang menyelesaikan kebutuhan pangan dan sandang keluarga. Nilai pertahanan telah meningkat pesat. Toko pertukaran sekarang telah dibuka. Toko berantai. Makanan. Senjata. Bahkan ada teknik kultivasi. Bukankah ini berarti aku bisa berjalan-jalan tanpa rasa takut sekarang? Kakak cuan, anak ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Sebelumnya saat aku memukul dan memaki dia, dia bahkan tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Sekarang dia benar-benar berani melawan balik. Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu nanti saudara. Wu Chen, si cacat di sana itu, keluar sekarang juga. Seseorang, bawa orang itu. Siapa namanya tadi? Li Xuanyan. Bawa dia pergi. Apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang kita lakukan? Sudah sewajarnya membayar hutang. Semuanya tertulis hitam di atas putih. Kau berhutang padaku $80 Amerika. Hari ini adalah hari terakhir. Jika kau tidak bisa membayar kembali uang ini, hari ini, aku akan membawa. Menyerahkan Li Xuanyan. Apakah kau mengakuinya? Wu Chen, kamu benar-benar berjudi dan menggadaikan kakak tertua. Apakah kamu masih manusia? Mungkinkah kakak ketiga mengatakan yang sebenarnya?
Apakah Wu Chen benar-benar berniat untuk menjual kita semua? Wu Chen, kamu sebenarnya... Kakak tertua, masalah ini adalah cerita yang panjang. Tapi, singkatnya, aku tidak akan membiarkan mereka membawamu pergi hari ini. Kakak Chuan, tolong beri kami waktu 2 hari lagi. Uang ini pasti akan kami bayar. Bagaimanapun dia adalah kakak tertuaku. Kamu tidak bisa benar-benar memaksa kakak tertuaku untuk pergi bersamamu kan? Qiuyan, bukannya aku tidak ingin memberimu muka. Semuanya tertulis hitam di atas putih. Aku mengakui kontraknya, tapi orangnya tidak bisa kau bawa pergi. Tidak bisa membawanya pergi. Apa dasar yang kau miliki untuk bernegosiasi denganku? Kau si cacat sialan. Masih berani bicara keras. Kakak Chuan, berhenti membuang-buang kata padanya. The film was translated and narrated by Kau berani memukul. Kau minta dihajar. Sistem granat tongkat kejut listrik. Lupakan saja. Tukar dengan gergaji mesin. Wu Chen, kita semua tetangga di sini. Sudah sewajarnya membayar hutang. Seharusnya tidak sampai membunuh kan? Jika kau ingin aku membayar kembali uangnya, berikan saja aku waktu 3 hari. 80. Aku akan mengembalikan setiap sen kepadamu. Siapa tak tahu kau hamburkan harta keluargamu. 3 hari. Jangan bicara soal menghasilkannya. Kau bahkan tidak bisa meminjam sebanyak itu. Aku punya caraku sendiri. Jika aku tidak bisa membayar kembali uangnya, setelah 3 hari, aku akan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepadamu. Tapi selama 3 hari ini, jika ada di antara kalian yang berani menyentuh 1 jari pun pada mereka, maka uangnya, kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Baiklah, aku akan memberimu waktu 3 hari. Jika kau tidak bisa membayarnya kembali, tunggu saja kau. Kak Qiuyan, datanglah ke tempatku untuk makan malam nanti malam. Mengikutinya, kau akan kelaparan 9 kali dalam 3 hari. Jangan biarkan wajah cantikmu menjadi kuru karena lapar. Apakah kau baik-baik saja? Wu Chen, dari mana kamu mendapatkan ini? Ini rahasia. Rahasia-rahasia apa? Tertawalah sepuasmu. Lin Chuan itu, bagaimanapun juga adalah putra kepala desa. Jika kamu tidak bisa membayar kembali uang ini, Adik ketiga kurasa. Sebaiknya kau menjauh dari Lin Chuan itu. Niatnya tidak murni saat dia mendekatimu. dia berniat buruk. Dan niatmu baik. Kamu demi CNY 80, tega menggadaikan kakak tertua. 80 dalam 3 hari. Aku ingin lihat dari mana kamu mendapatkannya. Aku akan mencari jalan keluar soal uangnya. Selama ada aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita bersamaku. Itu kata-kata yang bagus untuk diucapkan. Siapa yang tidak bisa bicara seperti itu? Jika kamu punya setengah saja dari kemampuan Lin Chuan, kamu tidak akan berakhir dalam kondisi seperti ini hari ini. Wu Chen, ikutlah denganku sebentar. Biarkan aku memeriksa lukanya. Bagaimana keadaan kakimu? Cukup aneh bukan? Beberapa hari yang lalu kakimu tidak kunjung membaik. Bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Apakah masih sakit? Sudah tidak sakit lagi. Hanya sedikit gatal. Ada hal lain yang harus kukerjakan di luar. Masih ada makanan di panci di rumah. Makanlah jika kau lapar. Jangan dihemat. Cedera kakimu baru saja sembuh. Mau pergi kemana kamu? Pergi ke gunung untuk mengadu nasib. Melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu untuk ditukar dengan uang. 80 ini terjadi karena aku. Aku harus menemukan jalan. Aku juga akan pergi. Baiklah, ayo pergi. Tetaplah aman. Zaman sekarang, barang-barang berharga di pegunungan sudah digali sejak lama. Di mana kita akan mengumpulkan 80 itu? Lupakan saja, karena kita sudah di sini. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu untuk dimakan. Untuk memberi para saudari variasi makanan. Apakah Inang siap untuk mengaktifkan fungsi pemindaian dan pencarian? Bisa memindai juga. Aktifkan.
Pemindaian berhasil. Jamur ditemukan. Panduan arah telah diberikan kepada Inang. Kakak Cooper, apa ini? Ini adalah jamur. Tapi hanya ada sedikit ini. Tidak cukup untuk kalian makan. Aku ingat toko sistem juga memiliki mata air spiritual. Aku ingin tahu apa kegunaannya. Toko sistem. Selamat Inang. Anda telah menerima 1 botol mata air spiritual. Mata air spiritual ini. Tidak yakin apakah ini berhasil. Kakak Ipar, lihat cepat. Lihat. The film was Mata air spiritual ini translated ternyata and sangat ajaib. narrated by Begitu Emily. banyak jamur. Dan kualitasnya juga bagus. Mereka pasti bisa dijual untuk mendapatkan uang. Namun, ini masih jauh dari 80 yuan. Terlepas dari itu, mari kita kumpulkan dulu. Mulai pemulihan. Bisa ditukarkan dengan uang tunai. Mal ini bukan hanya untuk membeli barang. Apa yang kumiliki juga bisa dijual kembali ke mal. Mendapatkan kembali sebagian. Sisanya adalah agar para saudari bisa mencoba sesuatu yang berbeda. Hanya belasan yuan. Itu lumayan banyak. Terniu. Kakak Zuanyan, sudah semalam ini, dan kau masih mencuci pakaian di sini. Itu benar-benar kerja keras. Apa yang ingin kamu lakukan? Kakak Zuanyan, bukankah abang melihat betapa kerasnya kau bekerja? Jadi kau harus datang menemaniku sebentar. Jangan lakukan hal bodoh. Melangkah 1 langkah lagi, dan aku akan memanggil orang. Kakak Zuanyan, bukannya aku ingin dikritik ME. Kau adalah seorang janda yang lakinya telah mati, tanpa ada tempat untuk bersandar. Anak itu Wuchen, bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kau tidak benar-benar berpikir, dia bisa mendapatkan CNY 80 dalam 3 hari kan? Biar ku beritahu, bahkan jika dia berhasil kumpulkan, itu sudah akan terlambat. Jangan bicara omong kosong di sini. Wochin akan menemukan jalan keluarnya. Mencari jalan, jika dia benar-benar punya jalan. Mungkinkah dia telah menjudi keluarga kalian hingga melarat? Kakak Zuanyan, lihatlah dirimu sudah berusia 30-an. Masih begitu berkulit putih dan lembut. Mengapa kau tidak ikut abang di sini saja? Aku jamin, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan mewah setiap hari. Bukankah itu lebih baik daripada mengikuti beban itu? Hentikan. Wuchen, kau merusak rencanaku lagi. Sistem. Apakah ada sesuatu yang bisa membuat seorang pria tidak bisa memiliki keturunan? Tuan, apakah Anda memerlukan pil suayang? Tukar. Aku akan membuatmu pincang. Kau. Sebaiknya kau. Apa yang kau berikan padaku? Kurasa kau sedang mendambakan wanita. Dan kau sudah gila bukan? Aku akan membantumu. Membantumu menghilangkan fungsi area itu. Jadi kau tidak perlu khawatir lagi. Aku. Kau. Enyahlah. Jika aku melihatmu lagi mengganggu anggota keluargaku, aku akan mengebirimu. Wuchen, jangan sombong. Jika kau tidak membayar uangnya besok, mari kita lihat siapa yang akhirnya akan mati. Kakak tertua, apakah kau baik-baik saja? Tapi Wuchin benar. 80 ini. Di mana kita akan mencarinya? Aku punya caraku sendiri. Kita mampu membayarnya kembali. Lin Chuan dan orang-orangnya tidak akan melepaskan kita. Mungkin sebaiknya aku pergi saja bersamanya. Jika aku pergi hutangnya akan lunas. Dan keluarga ini akan berkurang 1 beban makanya. Aku janda suami sudah meninggal. Kita semua di sini keluarga besar ini. Tidak mungkin. Biarkanmu tanggung beban ini sendiri. Kakak tertua. Apa yang kau bicarakan? Selama ada aku di sini, tidak ada satupun dari mereka yang berani menyentuh seujung jari para saudari. Aku akan mencari jalan keluar mengenai uangnya. Lihatlah. Uang ini. Kudapatkan pagi ini. Dengan mengumpulkan jamur di gunung. Dan ini baru permulaan. Hidup kita akan makin baik. Aku tak biarkan kalian dingin dan lapar lagi. Jangan khawatir. Ayo pulang. Wuchen, kamu benar-benar sudah bijaksana sekarang.
Berhasil melindungi keluarga. Nilai penjagaan meningkat secara signifikan. Baiklah. Ayo pergi. Wu Chen, terima kasih. Ketika kakiku terluka sebelumnya, aku sering tidur di ranjang bersama dengan The film was saudara-saudariku. translated and Sekarang setelah narrated kakiku by sembuh. M Media. Kurasa tidur di kandang sapi lebih pantas untukku. Aku sangat lelah. Kakak tertua. Wu Chen, pakaianmu ini sudah basah kuyup. Aku ingin melepasnya darimu dan mencucinya. Pakaian ini milik kakak iparmu. Aku tidak tahu apakah ini pas untukmu. Cobalah dulu. Pakai saja apa adanya untuk saat ini. Aku akan membawa setelan pakaian ini untuk dicuci. Kakak tertua. Tenang saja. Aku pasti tidak akan membiarkan Lin Chuan membawamu pergi. Di masa kelaparan ini, tidak ada apa-apa di gunung. Kita hanya bisa melihat apa yang ada di air ini. Kakak ipar, apakah benar-benar ada ikan di sini? Mari kita coba. Sistem. Aktifkan fungsi pemindaian dan pemancingan. Wu Chen. Zuanyang. Wu Chen sudah kumpulkan uang utangnya padaku. Jika dia belum mengumpulkannya, Ada ikan. Kenapa kecil sekali? Bahkan tidak cukup untuk nyelip gigi G. Daur ulang sistem. Benih ikan kecil ditukar dengan uang tunai 2 MAU. Apakah Anda ingin menggunakan nilai penjagaan untuk melakukan pemberian makan mata air spiritual? Pemberian makan mata air spiritual. Tukar. Ikannya sangat besar. Lanjutkan. Kita kaya mendadak. Dengan begitu banyak ikan besar, ini pasti lebih dari 80 yuan. Xiao Dulting, kita mendapatkan kekayaan besar. Kita kaya mendadak. Ayo pergi. Kita berdua akan pergi menjual ikan ini sekarang juga. Benar Xiao Dulting. Apa yang terjadi di sini hari ini? Jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Katakan saja pada orang-orang bahwa aku yang menangkap semua ikan ini. Mengapa? Karena ini adalah rahasia antara kau dan kakak iparmu. Kita sudah membuat janji. Ayo pulang, aku akan memberimu makanan enak. Baik, Xiao Duting berjanji tidak akan memberitahu. Sangat lezat. Ayo pergi menjual ikan itu. kita sudah menunggu begitu lama. Di mana Wu Chen? Dia tidak melarikan diri kan? Kakak Cuan bahkan, jika Wu Chen lari. Beberapa kakak ipar yang cantik ini, maka tidak bisa melarikan diri. Kakak tertua sudah kubilang, Wu Chen sama sekali tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Awalnya aku mengira dia telah bertobat, tapi ternyata dia
Tidak. Wu Chen pasti tertunda oleh sesuatu. Dia akan kembali. Kakak tertua di mana Xiao Douting? Wu Chen membawa Xiao Douting keluar. Wu Chen tahu cara urus banyak hal. Jika dia menjual gadis kecil ini di pasar gelap, dia bernilai lebih dari CNY 80. Mari kita tunggu sedikit lebih lama lagi. Lin Chuan, apakah maksudmu? Wu Chen menjual adik perempuan kita untuk melunasi hutang. Tidak ada gunanya. Wu Chen berhutang CNY 80, kau tahu. Jika dia Show tidak was menjual gadis kecil translated ini, and narrated uang apa by yang akan N dia Media. gunakan untuk membayarku kembali? Setiap kali bocah Wu Chen itu pergi berjudi dan kalah uang, dia menjual barang-barang di rumah. Kali ini tentu tidak terkecuali. Segala sesuatu di rumah telah terjual habis. Akan aneh jika dia tidak menjual orang. Wu Chen benar-benar tahu cara menjalani hidup. Dia tidak harus menafkahi saudara-saudara perempuan ini. Sebaliknya dia buat saudari ini menafkahinya. Kakak tertua kau, bagaimana bisa kau menyerahkan kakak keenam untuk binatang seperti Wu Chen? Tidak, Wu Chen membawa Xiao Douting keluar untuk mencari uang. Dia akan membawa Xiao Douting kembali. Kakak sulung, apa maksudmu mencari uang? Apakah kau percaya semua yang dia katakan? Dia pada dasarnya, makan tutu tak bisa ubah bintiknya. Kakak tertua, adik ipar tidak benar-benar menjual Xiao Douting kan? Mengapa kita tidak keluar dan memeriksa? Lin Chuan, bisakah kamu membiarkan kami keluar dulu dan membawa Xiao Douting kembali? Tidak ada satupun dari kalian yang diizinkan pergi. Aku masih mengandalkannya untuk membayar utang itu. Jika kau membawa gadis kecil itu kembali, siapa yang akan membayarku kembali? Tidak. Lin Chuan, orang yang berhutang padamu adalah Wu Chen. Kamu tidak bisa mengambil adik keenam kami dan menjualnya. Lin Chuan, orang yang berhutang padamu adalah Wu Chen. Itu tidak ada hubungannya dengan kami para saudari. Kontraknya tertulis hitam di atas putih dan kau menyangkalnya. Lin Chuan, orang yang berhutang padamu adalah Wu Chen. Apa hubungannya itu dengan kami? Kakak Chuan, tak lihat saat angkat kepala tapi lihat saat menunduk. Bagaimana kalau sedikit jaga perasaan dan biarkan saja? Karena rasa hormat. Jika aku tidak memperhatikan penampilanmu, aku biasanya tidak akan memanjakanmu. Kau melampaui batas. Kakak Chuan, aku. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah kuduga. Wu Chen selama 2 hari terakhir ini bertingkah seperti orang yang telah berubah. Dia hanya berpura-pura. Dia hanya bersandiwara di depan kita. Kami menunggu sepanjang hari, dan masih belum ada tanda-tanda bocah itu. Aku rasa dia seharusnya sudah kembali sekarang. Bisakah kau menghitungnya, Xiao Douting? 99/100. Kau harus ingat bagaimana uang ini didapatkan. Ingatlah untuk merahasiakannya demi kakak ipar. Ya, Janji kelingking. Wu Chen cepat masuk ke dalam. Kakak-kakak iparmu sedang terpojok. Sister, apakah ada cara untuk memperkuat tubuhku? Nanti, aku ingin ajari berandalan ini sendiri. Berbagai teknik kultivasi. Setelah penebusan, tuan rumah dapat mempelajarinya segera. Keahlian selama 20 tahun. Baji tuan, tukarkan segera. Lin Chuan, beraninya kau menyentuh keluargaku. Apa kau tidak menginginkan uang ini lagi? Wu Chen, Kakak keenam. kakak keempat. Wu Chen itu binatang itu. Dia tidak melakukan apapun padamu kan? Tidak, dia tidak melakukannya. Aku pergi memancing dengan kakak iparku. Ikan yang sangat besar. kau pasti bercanda. Di saat-saat seperti ini, orang-orang hampir tidak bisa makan. Ikan-ikan di sungai sudah habis ditangkap sejak lama. Bagaimana mungkin ada ikan besar? Wu Chen, kapan kau bocah mendapatkan keberuntungan seperti itu? Kau memenangkan 80 yuan ini, bukan? Sudah kukatakan, aku tidak akan berjudi lagi. Wu Chen, kau tidak menjual gadis kecil ini kan? Kau pikir aku sepertimu, tidak memiliki prinsip dalam hidup atau pekerjaan? Kau Pergi dari sini. menyuruhku pergi. Dari mana kau mendapatkan 80 CNY ini? Kau cuma menumpang hidup dan tunggu mati. Bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan ini? Siapa yang memukul orangku? Hentikan omong kosong itu. Jika kau tidak memberiku 80 CNY hari ini,
Kakak iparmu ini. Aku mungkin akan membawanya pergi. Aku tanya siapa yang memukul. Membayar utang adalah hal yang wajar dan benar. Tapi kau berani menyentuh keluargaku. The Kau film juga was tidak akan mendapatkan translated uang ini. and narrated Kakak by Cuan, Amnesia. dengarkan ini. Bocah ini mencoba menegosiasikan persyaratan denganmu. Baiklah, mengenai apa yang baru saja kau katakan, aku akan menganggapnya seperti kentut saja. Akulah yang memukulnya. Jadi kenapa kalau aku memukulnya? Bahkan jika kupukul kau tetap tak beri uang itu. Itu benar. Apa gunanya kau bertanya? Itu masalah yang berbeda. Masalah memukulnya. Kita impas sekarang. Wu Chen, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau memukul kakak Cuan. Apa yang kau lakukan? Naik ke sana. Kaki satunya lagi. Lumpuhkan untukku. Pergi. Apa yang kau lakukan pergi? Kakak Cuan, aku tidak bisa mengalahkannya. Sampah tidak berguna. Kita tidak bisa memukulnya lagi. Bagaimanapun juga dia adalah putra kepala desa. Jika dia mencoba membuat masalah bagi kita nanti, kita tidak akan sanggup menghadapinya. Berhenti memukul. $80. Tidak kurang 1 sen pun. Ambil sendiri. Utang sudah lunas. Lin Juan, jika kau berani menyentuh keluargaku lagi di masa depan, aku akan membiarkanmu merasakannya juga. Rasanya patah kaki. Aku Wu Chen menepati janjiku. Enyahlah. Ya. Wu Chen ini, dia menyinggung Lin Juan. Dia akan menderita karenanya nanti. Ayo pergi cepat tinggalkan tempat ini. Wu Chen katakan yang sebenarnya kepada kakak tertua. Dari mana sebenarnya asal CNI 80 ini? Kakak tertua sudah kubilang padamu. Aku mendapatkan uang ini dari memancing. Tidak percaya padaku. Jika kau tidak percaya, tanya Xiao Dulting. Kakak sulung itu benar. Kakak ipar benar-benar hebat dalam memancing. Kakak tertua tenang saja. Lagi pula, uang ini bukan hasil judi. Kakak ketiga, cepatlah berterima kasih kepada kakak iparmu. Fakta bahwa kakak iparmu membelamu, menunjukkan bahwa dia telah benar-benar berubah. Berterima kasih padanya untuk apa? Dia hanyalah orang kasar yang ceroboh. Bukankah dia baru saja memukul Lin Chuan? Saat Lin Chuan datang mencari masalah, kitalah yang akan menanggung akibatnya. Kamu, sudahlah. Semuanya pasti laparkan. Aku akan pergi membuat makan malam untuk kalian semua. Kamu bajingan, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu membantu kami hari ini. Jadi kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau? Tidak, kau salah paham. Aku hanya ingin membantumu menghilangkan bengkak merah di wajah itu. Kamu tipe orang seperti itu? Selain itu, bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa kamu juga bisa menghilangkan bengkak? Sebenarnya aku punya sedikit keahlian. Pijatan semacam ini untuk meredakan bengkak bukanlah hal yang sulit. Jika kau ingin terus menanggung wajah yang bengkak dan merah ini selama 2 hari lagi, maka aku tidak bisa membantumu. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku percaya sekali saja. Selesai. Ini benar-benar lebih baik. Sudah tidak sakit lagi. Namun, jangan pikir karena hari ini kamu senangkanku, aku akan memaafkanmu. Kamu menyinggung Lin Chuan hari ini. Jadi di masa depan orang-orang yang menderita. Bukankah itu kita? Berhasil melindungi keluarga. Nilai penjaga 3. Qiuyan memang tajam lidahnya. Tapi dia sangat berterima kasih di dalam hati. Memiliki niat ini saja sudah cukup. Hadiah terakumulasi. Beri tuan rumah keahlian berburu maksimal. Kebetulan di toko sistem ini, barang yang tersedia untuk ditukarkan terbatas. Dan persediaannya agak monoton. Dengan keahlian berburu, aku juga bisa membantu kakak-kakak iparku memperbaiki kualitas makanan mereka. Kakak Wang. Wu Chen, kau di sini. The film was Kakak yang pertama, translated Wu Chen. and Cepat narrated masuk. by Aku akan Amnesia. menuangkan air untukmu. Kakak tidak perlu.
Lalu untuk apa kau datang menemuiku? Jangan katakan padaku, oh akhirnya sudah sadar. Saat mendiang guruku masih hidup, dia ingin bekerja sama denganmu. Tapi kau menolak. Sekarang kau mengingatku lagi. Kakak, dulu aku kecanduan judi. Tolong demi orang tuaku. Sering membantuku. Kemudian, aku menghabiskan semua harta keluarga karena judi. Dan aku tak pernah sempat balas budimu. Ini adalah sedikit tanda terima kasihku. Tolong terimalah. Ini benar-benar tepung putih. Belum terlambat untuk membalas budiku sekarang. Masuklah bersama kakakmu. Kakak. Sebenarnya aku datang hari ini karena aku ingin meminjam senapan berburu keluarga. Apa? Kau akan pergi berburu? Mengapa aku tidak tahu tentang ini? Kau tahu cara berburu? Lupakan saja. Tunggu saja di sini. Aku akan mengambilkannya untukmu. Di dalam yang satu ini, tidak ada peluru yang tersisa. Kau harus memikirkannya sendiri. Tidak masalah. Begitu aku mendapatkan hewan buruan, aku akan membagikan daging terbaik denganmu. Selama kau aman. Niatmu, kakak mengerti itu sudah cukup. Kalau begitu aku pergi sekarang. Sistem aku ingin menukar. Menukar dengan peluru. Sekarang, aku bisa mengubah variasi rasa untuk keluargaku. Tapi hanya makan daging saja tidak cukup. Terutama Xiao Dulting, yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan. Dia butuh nutrisi yang seimbang. Toko sistem tidak punya banyak variasi barang. Mengapa tidak? Pergi ke pasar gelap dan menukarnya dengan beberapa benih. Jian Xiaohu, pedagang pasar gelap. Wajah baru. Apa yang kau beli? Tempatmu. Apakah kau punya benih sayuran? Aku akan ambil sebanyak yang kau punya. Benih sayuran. Kakak kita saat ini sedang mengalami kelaparan. Barang ini adalah komoditas langka. Jangan khawatir soal harganya. Aku jamin kau akan puas. Kau yakin? Aku memang punya benih sayuran ini. Tapi, aku tidak berani menjamin bahwa mereka pasti akan tumbuh dan harganya cukup tinggi. Jangan khawatir. Apakah mereka tumbuh atau tidak itu bukan urusanmu. Kamu hanya perlu memeriksa. Dengan harga segini, apakah ini masuk akal? Kau punya beras putih. Kita sudah menderita kelaparan begitu lama. Kau sebenarnya masih punya barang ini, kakak. Tidak, kau adalah kakak. Kau adalah kakak. Di mana barang-barangnya? Barang ini, aku sudah melewati masa yang sangat sulit. Baru saja mengumpulkan ini. Namun aku tidak tahu, tepatnya jenis sayuran apa ini. Kau harus mencobanya untuk mengetahuinya. Terlebih lagi, aku benar-benar tidak bisa menjamin bahwa mereka pasti akan tumbuh. Baiklah, semua barang ini. Ditambah 1 bungkus daging sapi. Aku akan mengambil semuanya. Jika itu tidak bisa diterima, aku akan pergi sekarang juga. Baiklah, setuju. Jika kau punya lebih banyak barang nanti, datanglah menemuiku lagi. Hati-hati di jalan. Tuan kedua Cui, bos pasar gelap. Xiaohou. Siapa orang itu tadi? Tuan kedua wajah baru. Dia datang untuk menukar benih sayuran. Lihat beras putih dan daging sapi ini. Barang-barang ini, di zaman sekarang ini, bisa mengeluarkannya. Itu cukup langka. Dialah yang membawa barang-barang ini untuk ditukar dengan benih sayuran. Tuan kedua katakan padaku, bukankah ada yang salah dengan kepalanya? Orang ini sama sekali tidak sederhana. Lain kali dia datang, beritahu aku. Baik, Tuan kedua. Wo Chen, mau pergi kemana? Aku akan naik ke gunung untuk berburu. Untuk memperbaiki makanan semua orang. Ke atas gunung. Kamu pasti bercanda. Betapa berbahayanya gunung itu. Aku hanya mencoba peruntunganku. Mungkin aku bisa memburu seekor babi hutan. Kamu, berburu babi hutan. Aku rasa babi hutan itu yang akan memburumu. Itu baru benar. Kakak ipar,
Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah si pemalas yang terkenal di desa ini? Jangan sampai kita akhirnya tidak melihat daging sama sekali dan harus naik ke gunung untuk mengambil mayatmu. Kakak ketiga. Apa yang kau katakan itu pertanda buruk. Pergilah. Cukup kalian semua. Tunggu saja untuk makan daging, oke? Tunggu sebentar. Kakak tertua, apa yang sedang kamu lakukan? Ini tidak pantas bukan? Qiuyan masih di luar. Kau bocah nakal. Apa yang sedang kau pikirkan? Bukankah kau akan naik ke gunung untuk berburu? Ambillah pakaianku yang ini dan kenakan di bagian dalam. Di gunung itu dingin, jangan sampai sakit. Situasi keluarga kita, kau tahu, kita tidak punya pakaian tambahan. Ayolah, cepat kenakan milikku ini di bagian dalam. Kakak tertua. Terima kasih, jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Aku pasti akan kembali dengan hewan buruan. Untuk kalian semua nikmati. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika kau menghadapi bahaya, kau harus lari terlebih dahulu. Jangan khawatir, ayo. Cepat pakai pakaiannya. Bukan, hati-hati. Kakak tertua. Aku harus mengikutinya dan melihat. Kakak ketiga. Gunung itu sangat berbahaya. Jangan ikuti dia. Kakak tertua. Siapa yang tahu? Jika dia pergi berjudi lagi, atau jika dia benar-benar pergi berburu, si NY80 yang dia miliki kemarin lusa, berasal dari sumber yang tidak jelas. Aku curiga, dia pergi berjudi lagi kali ini. Kakak ketiga. Woken sudah bertobat. Dia bilang, dia tidak akan berjudi lagi. Semua orang yang terlibat dalam perjudian mengatakan hal itu. Kakak tertua Wu Chen pernah mengatakan itu sebelumnya. Lebih dari 100 kali. Jika memang semudah itu, maka para penjudi yang kehilangan segalanya itu, mengapa masih banyak dari mereka? Bukankah begitu? Baiklah, aku harus pergi dan mengikutinya untuk melihat. Berhenti. Kamu tidak mungkin benar-benar berencana pergi berburu, kan? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku melihatmu masih menyimpan niat buruk. Kamu tidak mungkin berpikir untuk membawa barang ini untuk digadaikan. Sehingga kamu bisa berjudi beberapa putaran lagi, kan? Katakan padaku dengan jujur. Si NY80 yang kamu miliki tempo hari, apakah kamu memenangkannya dari berjudi? Aku tidak mau repot-repot bicara denganmu. Minggir. Hari ini aku secara khusus tidak akan bergerak. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Apakah kamu benar-benar pergi berjudi hari ini atau tidak? Gunung itu sangat berbahaya. Jika kamu ikut naik ke gunung bersamaku, aku mungkin tidak akan bisa melindungimu. Siapa yang memintamu melindungiku? Hendak naik ke gunung ya, Wu Chen. Kakak Qiuyan juga ada di sini. Kak Wang, aku akan naik ke gunung untuk mencoba peruntunganku. Itu sempurna. Aku juga ingin naik ke gunung untuk memetik sayuran liar. Mengapa kita tidak pergi bersama? Dengan begitu, kita bisa saling menjaga. Kak Wang, menurutku itu bukan ide yang bagus. Ayo pergi. Hai kalian. Kakak keempat Xiaoyan, cepatlah datang dan makan. Xuanyan, kau sudah di rumah. Bibi Dong, seorang wanita bermulut besar. Bibi Dong ada di sini. Kepala desa bilang bahwa keluargamu adalah rumah tangga yang sangat kesulitan. Kami harus lebih sering menjagamu. Ini adalah sayuran liar. Terima kasih, Bibi. Sejak suamimu dikutuk sampai mati. Tidak, mati kelaparan. Dan kau terjebak dengan seorang adik ipar laki-laki. Serakah dan malas tidak melakukan apapun selain berjudi. Aku tahu kau menjalaninya dengan sulit. Di masa depan, jika kau memiliki kesulitan, katakan saja. Baiklah. Terima kasih, Bibi. Apakah kalian belum makan? Duduklah dan makan bersama kami. Dengan sedikit biji-bijian yang dimiliki keluargamu. Untuk siapa itu cukup. Ini, nasi putih dan daging sapi ini. Xuanyan, nasi putih dan daging sapi yang dimiliki keluargamu ini. Dari mana asalnya? Ini semua dibawa oleh Wu Chen. Baiklah, kami kira keluargamu tak bisa penuhi kebutuhan. Dan dengan baik hati datang membawakanmu makanan. Tidak pernah menyangka, kau menyelinap lagi. Kau diam-diam menikmati makanan dan minuman anak. Memperlakukan kami seperti orang bodoh. Tidak, Bibi Dong, Anda telah salah paham. Salah paham. Kesalahpahaman apa? Nasi putih dan daging sapi ada di sini. Benar-benar menyia-nyiakan niat baik kami. Wu Chen, kau sudah setua ini.
Tidakkah kau berpikir untuk berkeluarga lagi? Di masa-masa seperti ini, orang-orang nyaris tidak mampu membeli makanan. Siapa terpikir hal seperti itu? Kenapa tak ada nasi? Kau berhasil mendapatkan nasi putih dan tepung. Itu benar. Hidup dengan beberapa kakak ipar perempuanmu yang cantik itu. Sejujurnya, tidakkah hatimu merasa gatal? Kak Wang, tolong berhenti bercanda denganku. Siapa yang bercanda denganmu? Kakak, aku serius. Istrimu sudah meninggal. Mengapa kau tidak menikah denganku saja? Bagaimana? Kau berdarah. Apa yang kalian berdua lakukan? Apakah kalian berdua di sini untuk berburu? Atau untuk menggoda dan bersenda gurau? Jika kalian ingin bermesraan, pulanglah dan bermesraanlah. Aku benar-benar ingin pulang lebih awal. Wu Chen menyuruhmu untuk tidak datang. Tapi kau bersikeras untuk datang. Hanya untuk menjadi pengikut. Dan kemudian terus mencari-cari kesalahan dalam segala hal. Jalan kau benar-benar suka bersandiwara bukan? Kamu orang yang tidak tahu malu. Apa yang baru saja kamu katakan? Hentikan kalian berdua, jangan berdebat lagi. Baiklah. Kalian tidak akan pergi kan? Aku pergi. Qiuyan, pegunungan itu berbahaya. Jangan pergi sendirian. Wu Chen. Pergelangan kakiku terkilir. Berbahaya di pegunungan ini. Aku tidak bisa berjalan keluar sendirian. Kau tidak bisa meninggalkanku di sini sendirian. Qiuyan, kembalilah. Wu Chen. Kak Wang, jangan seperti ini. Aku seorang janda. Di era ini aku bahkan tidak bisa mendapatkan sesuap nasi pun. Pilihan apa yang aku punya? Tolong kasihani aku kakakmu ini. Kakak, aku akan membantumu secara finansial. Apa gunanya bantuan keuangan? Mengapa kau tidak menikah denganku saja kakakmu ini? Kita bisa hidup bersama sebagai pasangan. Itu lebih baik daripada apapun. Ini, Wu Chen. Qiuyan, Wu Chen bajingan tengik ini. Dan rubah betina di sana itu juga. Benar-benar tidak tahu malu. Tunggu sebentar. Jika mereka berdua benar-benar menjalin hubungan dan mulai tinggal bersama, maka kita para saudari, bukankah kita akan menjadi orang luar? Alasan apa lagi yang dia punya untuk menampung kita? Tidak boleh. Aku harus mencari cara untuk memisahkan mereka. Kakak, mari kita istirahat sejenak. Makanlah sesuatu. Xuan Yan. Sejak suamimu meninggal, kau bawa adik perempuan cari perlindungan pada Wu Chen. Orang-orang di desa, bukankah mereka sudah banyak membantumu? Ya, kebaikan semua orang. Kami semua mengingatnya. Kau benar-benar mengingatnya. Kami semua di sini masih makan sayuran liar. Tapi kalian semua di belakang kami sudah makan nasi putih. Sekarang, kalian bahkan sedang mengunyah daging sapi. Apal, keluarganya sudah makan daging. Benar sekali, orang-orang kau lihat. Memang seperti ini. Baik karena sebutir nasi benci karena segantang nasi, ada barang bagus. Mereka menyembunyikannya dari kami. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Semuanya kalian telah salah paham. Dendeng ini, Wu Chen kami yang mendapatkannya. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk dimakan keluarga ini. Mengenai kebaikan semua orang, kami akan di masa depan pasti membalasnya. Siapapun bisa mengatakan itu. Aku tidak tahu. Kau bicara tentang membalas budi. Kapan kami bisa melihatnya? Apa sebenarnya yang ingin kau katakan? The film was translated Belum ada satupun dari and kami yang makan, narrated by tapi kalian Amelia. sudah berpikir untuk makan. Bukankah ini justru kesempatannya untuk membalas kebaikan kami? Kak, kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Bahkan untuk keluarga kita sendiri saja tidak cukup. Dendengku. Anak baik jangan menangis. Kami masih punya beberapa di sini. Aku tidak mau yang itu. Aku ingin dendengku sendiri. Baunya anak. Baunya benar-benar harum. Keluargamu sudah kaya mendadak. Biarkan kami mencicipinya juga ya. Kenapa kita harus melakukannya? Hanya karena kami pernah membantumu sebelumnya. Membantu kami. Segenggam sayuran liar yang kau bawa itu sudah sangat layu sampai hampir busuk. Bahkan babi pun akan memalingkan hidung darinya. Sudah cukup bagus kau punya sayuran liar. Itu lebih baik daripada kelaparan. Biar ku beritahu sesuatu. Dendeng ini, anggap saja sebagai balasan atas budimu. Sekarang kita impas. Baiklah, kalau impas ya impas. Mulai sekarang jika kami bersaudara punya makanan, kami hanya akan membaginya dengan mereka. Penduduk desa yang benar-benar membantu kami, membalas kebaikan.
Tidak, seekor babi hutan dari gunung sedang mengejar seseorang. Dan sepertinya seseorang telah membunuhnya. Semuanya cepat kemari dan bantu. Apel, seekor babi hutan. Semuanya, ayo pergi. Cepatlah pergi dan lihat. Tidak perlu, itu sudah dibunuh. Ini adalah raja babi hutan seberat 75 kg. Itu Lin Chuan. Lin Chuan, kau yang membunuh babi hutan ini. Ini Wu, Lin Chuan, kau benar-benar luar biasa. kakak Chuan benar-benar pahlawan besar desa kita. Pasti butuh usaha keras untuk membawanya turun dari gunung. Sama sekali tidak merepotkan. Mengapa kau begitu sopan? Babi hutan ini sangat besar. Aku tidak bisa memakannya sendirian. Hari ini seluruh desa kita akan berbagi dagingnya. Sudah lama sekali kita tidak melihat daging. Aku hampir mati karena sangat menginginkannya. Aku mau kaki babi. Aku mau bagian khas dalam. Berikan aku jeroan yang tidak diinginkan siapapun. Kau persis seperti ayahmu. Benar-benar luar biasa. Kita berhutang semuanya pada kakak Chuan. Kita semua adalah tetangga dan sesama warga desa. Itulah yang seharusnya aku lakukan. Daging babi ini, setiap rumah tangga akan mendapat bagian. Bagus. Siapa yang menyuruhmu mulai membaginya? Pemiliknya bahkan belum bicara, dan kalian sudah membagi-bagi dagingnya. Tidakkah kalian punya sopan santun untuk bertanya? Pemiliknya? Pemilik apa? Wu Chen. Dialah yang membunuh babi hutan ini. Wu Chen. Siapa yang tidak tahu itu? Dia hanyalah pemalas dan orang tidak berguna di desa ini. Bukan Lin Chuan yang membunuh babi hutan ini. Lalu apa dia yang membunuhnya? Berhentilah bercanda. Tepat sekali kau tidak punya bakat atau keahlian sendiri. Dan tidak tahan melihat orang lain sukses begitu. Awalnya aku mengira kamu cukup adil. Aku tidak pernah menyangka kamu adalah tip orang seperti ini. Babi hutan ini jelas-jelas dibunuh oleh kakak iparku. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Berhasil menyelamatkan nyawa anggota keluarga. Nilai pelindung meningkat pesat. Kita semua adalah sesama warga desa dan tetangga. Aku tidak akan repot-repot berdebat denganmu tentang apapun. Awasi milikmu baik-baik. Jangan terlalu banyak bicara. Jika kamu punya kemampuan, pergilah berburu sendiri, mengambil barang milik orang lain. Sedang berpura-pura jadi apa kamu di sini? Jika kau mengatakannya seperti itu, daging babi ini, aku tidak akan membaginya denganmu kalau begitu. Kakak Chen, tolong beri aku muka. Begitu banyak orang yang menonton. Aku bertanya padamu sekali lagi. Kamu benar-benar memburu potongan daging ini sendiri. Aku tidak pernah bilang kau tidak membunuhnya. Wu Chen, jangan impulsif. Berhenti. Ayah, Wu Chen tidak hanya mencuri babi hutanku, Kepala desa ayah Lin Chuan. tetapi juga menodongkan pistol ke arahku. Kepala desa. Bocah Wu Chen ini tidak tahu aturan. Menodongkan pistol ke arah Lin Chuan. Besok dia akan berani menodongkan pistol ke semua orang. Apa yang coba dia lakukan? Wu Chen, letakkan senjatanya. Kemarilah, melangkah ke sini sebentar. Putraku, dimanjakan oleh ibunya sejak kecil. Dia tidak berguna. Dia menghabiskan sepanjang hari berkeliaran dan berjudi. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Kau bisa melakukannya. Kau dulu mirip dengannya. Tapi aku tahu. Kau berbeda sekarang. Apakah kamu menyiratkan? Jika dia berani membuat masalah lagi, kau harus membantuku memberinya pelajaran. Oke, jangan khawatir. Aku tahu cara menanganinya dengan benar. Ayah, sungguh memalukan. Pulanglah sekarang juga. Tunggu aku. Ayah tua, putramu sedang ditindas. Baiklah. Baiklah, aku beritahu semua orang dengan jelas. Babi hutan ini, Wu Chen lah yang membunuhnya. Bagaimana menanganinya? Dia yang memutuskan. Semuanya harap tenang. Babi hutan ini bukan hanya milikku. Itu juga milik kolektif. Saat keluargaku sedang kesulitan sebelumnya, sesama warga desa cukup The banyak film was membantu kami. translated Jadi and daging ini narrated by dapat M dianggap Media. sebagai balasan atas kebaikan semua orang. Semuanya bagikanlah. Bagus. Apakah kau benar-benar membunuh babi hutan itu? Ini hanyalah permulaan. Di masa depan aku akan mengganti variasinya dan memburu daging untuk kalian semua makan. Baiklah, mari kita bawa ini kembali dan bagi-bagikan. Babi hutan ini, jeroan ini kotor. Aku pasti tidak akan memakannya. Dan daging tanpa lemak ini alot dan juga tidak enak. Jika ingin makan-makanlah daging yang berlemak. Daging berlemaklah yang menyehatkan orang. Pelan-pelan. Sekarang giliranku. Beri aku sepotong daging berlemak. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Kenapa kau merebut dagingku? Dagingmu katakan itu sekali lagi. Daging siapa ini? Ini dagingku. Kalau bukan milikku, milik siapa lagi? Bibi dong. Babi hutan ini diburu oleh Wu Chen. Bukannya dia tidak mau memberikannya padamu. Tapi kau sendiri yang menolaknya. Jadi kau tidak dapat bagian. Bibi dong, tolong cepat minggir. Kami masih mengantre di sini. Tidak mungkin.
Ini dagingku. Daging babi hutan ini diburu oleh Wu Chen. Dia tidak akan memberikannya padamu. Dan kau masih mencoba merebutnya. Tidakkah kau punya rasa malu? Katakan itu sekali lagi. Akan kurobek mulutmu sampai hancur. Wu Chen bocah ini menindas orang tua. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Oke. Apa yang sedang terjadi? Kepala desa, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Wu Chen baru saja bilang, semua orang dapat bagian daging ini, tapi dia tidak mau memberiku sama sekali. Apa maksud semua ini? Kepala desa, aku yang memburu babi hutan ini bukan? Ya, Maka aku bisa membagikan daging ini sesukaku. Bukankah begitu? benar. Semua orang masih ingat, mengapa aku ingin membagikan daging babi hutan itu dengan semua orang kan? Aku ingat, kau bilang, itu untuk berterima kasih kepada semua orang, atas kebaikan pada keluargamu saat itu. Tepat sekali. Orang tuaku dan istriku semuanya telah meninggal dunia. Itu juga berkat bantuan warga desa. Sehingga mereka bisa beristirahat dengan tenang. Berkat warga desa, yang kemudian mengirimi kami persediaan dan membantu kami. Seluruh keluarga kami mampu mengatasi kesulitan tersebut. Oleh karena itu, aku bersedia memberikan daging babi ini untuk membagikannya kepada semua orang. Saat istriku sedang sekarat, dia berulang kali berpesan padaku, mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan semua orang dan biji-bijian yang diberikan semua orang, aku Wu Chen harus selalu mengingatnya di dalam hatiku. Namun kebaikan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan untuk mengeksploitasi budi guna menuntut imbalan. Baru saja di ladang, seseorang merampas segenggam dendeng sapi, mengatakan bahwa urusan antara dia dan keluarga kami sudah lunas. Barang-barang dari keluarga kami, dia tidak akan memakannya, walau satu gigitan pun. Aku ingat dengan benar bukan? Benar, kami semua mendengarnya. Tepat sekali, Xiao Daoting bahkan menangis saat itu. Sedangkan untuk beberapa orang, mereka cukup sombong tentang hal itu. Apa yang dia sebut sebagai bantuan, sebenarnya hanyalah memberikan segenggam sayuran liar yang layu dan hampir busuk. Demi segenggam dendeng sapi, niat baik di antara kita sudah diselesaikan. Dan sekarang kau datang menuntut daging babi, di mana ada kesepakatan yang begitu menguntungkan di dunia ini. Kau rugi besar dalam kesepakatan ini bukan? Kau menukar segenggam dendeng sapi dengan 1 kilogram daging berlemak besar. Kau sengaja menjebakku untuk menghindari memberiku daging, sengaja melimpahkan semua kesalahan padaku. Urusanku denganmu belum selesai. Mengalihkan kesalahan. Bibidot, mata semua orang tajam. Siapa sebenarnya yang menarik kembali kata-katanya? Dan siapa yang mencoba mengambil keuntungan? Setiap orang memiliki timbangan di dalam hati mereka. Wu Chen, kamu benar-benar mengesankan hari ini. Mulai sekarang kakak akan mengandalkanmu. Kakak akan menunggumu di rumah. Mampirlah untuk minum teh jika ada waktu. Kakak tertua, kemarilah sebentar. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kakak tertua, kamu melihatnya kan? Janda bermargawang itu hanyalah seekor rubah betina. Saat dia berada di gunung, dia sudah ingin menggoda kakak ipar. Apa maksudmu? Itu berarti dia ingin menggoda kakak ipar. Itu adalah urusan Wu Chen sendiri. Kita tidak bisa ikut campur. Kakak tertua, mengapa kamu tidak mengerti? Sekarang Wu Chen sudah mampu. Dia bisa mencari uang untuk menafkahi kita. Tapi bagaimana jika dia benar-benar telah disihir oleh roh rubah itu? Terpikat, lalu kita jadi apa? Bukankah kita akan menjadi orang luar? Saat waktu itu tiba kita akan diusir dari rumah lagi. Tapi kakak keduamu sudah pergi. Dan Wu Chen masih lajang. Adalah wajar bagi pria dan wanita untuk menikah. Bagaimana kita bisa ikut campur? Lalu bagaimana jika salah satu dari kita para saudari? Bagaimana jika seseorang menikahi Wu Chen? Menikah dengan Wu Chen? Tepat sekali. Kakak tertua, lihatlah. Wanita bermargawang itu adalah seorang janda. Kakak juga seorang janda. Lalu mengapa dia bisa melakukannya? Sedangkan kakak tidak bisa. Bukankah begitu? Apa? Berhentilah mengatakan hah, kakak tertuaku. Pikirkan situasi kita saat ini. Saat ini sedang terjadi kelaparan. Jika Wu Chen benar-benar terpikat oleh perempuan jalang itu, lalu bagaimana dengan nasib kita bersaudara? Apa yang harus kita lakukan di masa depan? Tapi aku, cukup, berhentilah mengatakan tapi. Jika siluman rubah itu bisa melakukannya, kakak pasti bisa juga. Ayo, sudah diputuskan kalau begitu, ayo pergi. Kakak ipar kamu benar-benar luar biasa. Kamu bahkan bisa berburu babi hutan. Tentu saja. Mulai sekarang, apapun yang ingin dimakan Xiao Daoting, katakan saja langsung padaku. Kakak ipar pasti akan memburunya untukmu. Xiao Daoting, Daoting, sepertinya seseorang memanggilmu untuk keluar bermain. Anak tetangga itu, cepat pergi dan periksa. Oke. Ada apa? Tidak ada apa-apa, hanya kakak tertua. Ingin bicara sebentar denganmu. Kakak tertua, bicaralah. Apakah kakimu masih sakit? Tentang itu. Sudah sembuh sejak lama, lihat.
Ada apa? Apakah kamu sedang menghadapi masalah? Jika kamu butuh uang, atau apapun yang lain, kita semua adalah keluarga. Katakan saja langsung padaku. Ya, kakak tertua, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin kukatakan padamu, tapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Baiklah, kalau begitu kamu masuklah dulu. Kamu masuklah dulu. Tunggu sebentar. Kakak tertua akan segera masuk. Kakak tertua, bisakah kakak sedikit lebih cepat, Kak? Lihat waktunya. Masih saja bersikap malu-malu. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya padanya. Aku punya cara. Kakak, jangan. Percayalah padaku. Masuk seperti ini pasti akan berhasil. Ini tidak benar. Jam berapa sekarang? Percayalah padaku. Semua pria itu sama saja. Mereka paling mudah terpikat oleh taktik ini. Saat kakak masuk nanti, pura-puralah tidak sengaja keseleo pergelangan kaki. Sekalian bersandar pada kakak. Dan sekalian saja naik ke tempat tidurnya. Hah? Berhentilah mengatakan ah. Cepatlah pergi. Kakak tertua, kamu. Wochen. Kau pasti kelelahan akhir-akhir ini. Aku tidak apa-apa. Lalu, apakah kau kedinginan? Aku tidak kedinginan, tapi kakak tertua kamu. Pakaianmu agak dingin. Begini, aku masih harus pergi. Kakak tertua, kamu baru saja. Wochen, aku tidak bisa berdiri dengan stabil tadi. Kamu datang mencariku. Sebenarnya ada masalah apa? Aku melihat kau kelelahan akhir-akhir ini. Jadi aku ingin membuatkanmu sesuatu yang lezat malam ini. Begitulah adanya. Baiklah, kalau begitu kakak tertua, aku harus pergi bekerja di ladang dulu. Saat aku pulang nanti malam, aku akan memakan masakan yang kamu siapkan. Kakak ipar, mengapa kakak keluar? Jika aku tidak keluar, haruskah aku tidur di dalam? Ini masih siang bolong. Aku harus pergi bekerja di ladang. Kamu tetaplah di rumah dan bantu kakakmu memasak. Apa yang terjadi? Kakak tertua, kakak tidak berhasil memikatnya. Aku tidak sanggup mengatakannya. Kakak ketiga, mari kita tunda ini sedikit lebih lama. Kamu. Sistem tukar mata air spiritual. Pertukaran berhasil. Itu bagus. Aku tidak menyangka ada benih herban di dalamnya juga. Jika aku menjual tanaman herbal ini, aku pasti akan kaya raya. Selama aku punya benih, mengapa harus khawatir The tentang film uang? was translated and narrated Begitu by banyak sayuran Media. segar. Barang langka ini sulit ditemukan di desa-desa sekitarnya. Mulai sekarang sayuran keluargamu akan kubeli semuanya. Anggap saja sebagai rasa terima kasih atas bantuan yang telah kalian berikan selama ini. Wuchen, kamu terlalu baik. Bagaimana jika aku membalas budimu dengan diriku sendiri? Apa yang kalian berdua lakukan? Sepertinya, kakak ketiga memintaku untuk mengawasi kakak ipar dan kakak Wang. Sudah kuduga, apa yang sedang dilakukan kakak Wang? Dia harus mengikuti kakak ipar kemana-mana. Dia benar-benar punya niat terselubung. Di siang bolong, kalian berdua berpelukan dan bermesraan. Ini benar-benar tidak pantas. Apa yang kamu takutkan? Lagi pula, aku sedang mendiskusikan bisnis dengan kakak iparmu. Wuchen, begitu banyak sayuran. Kita tidak bisa memakan semuanya. Bagaimana jika aku membawanya ke pasar untuk menjualnya untukmu? Kita bahkan bisa menghasilkan uang. Oke, Tidak, kenapa? Aku tidak setuju. Sayuran ini ditanam oleh kakak iparku. Tentu saja ini adalah milik keluarga kami sendiri. Atas dasar apa? Dan kamu bahkan membiarkan orang luar sepertimu ikut campur. Jika kamu mengatakannya seperti itu, Wuchen, sebenarnya aku sudah lama memperhatikanmu. Lagi pula kamu sendirian, dan aku juga sendirian. Mengapa kita tidak tinggal bersama saja? ini Kakak ketiga memang benar. Rubah betina ini hanya ingin mencuri kakak iparku. Bagaimana kalau begini? Jika kakak iparmu menikahiku, aku tidak akan menjadi orang luar lagi. Sama sekali tidak boleh. Kamu adalah seorang janda. Kamu tidak cocok untuk kakak iparku. Apa salahnya menjadi janda? Hanya janda yang benar-benar mengerti pria. Pria seluar biasa kakak iparmu. Mencari uang di luar. Sementara aku di rumah bisa tampil di ruang tamu dan terampil di dapur. Saat kami berdua bersama hanya ada dua kata. Pasangan serasi. Tidak, itu tidak akan terjadi. Kenapa tidak? Mungkinkah kamu sang adik ipar jatuh cinta pada kakak iparmu sendiri? Tidak, tentu saja tidak. Aku tidak. Pokoknya itu tidak akan terjadi. Aku akhirnya mengerti. Wuchen, adik-adik iparmu ini hanya memperlakukanmu
sebagai tiket makan jangka panjang. Mereka menghabiskan sepanjang hari di rumahmu, menumpang hidup padamu dan menunggu mati. Dan mereka tidak tahan melihatmu hidup anak. Kamu, Jangan bicara seperti itu tentang mereka. Para kakak ipar perempuanku ini selalu sangat baik padaku. Jika bukan karena mereka, aku tidak akan bertahan sampai sekarang. aku jelas bukan. Orang tidak berguna yang menumpang hidup pada orang lain. Aku pulang dari kota. Begitukah? Jangan meremehkan orang. Bagaimana kalau begini? Mari kita berdua pergi ke pasar untuk menjual sayuran. Mari kita berlomba. Lihat siapa yang menjual lebih cepat. Kamu berani? Baiklah, kalau begitu mari kita berlomba. Kalau begitu kalian berdua jual sayuran di sini dulu. Aku akan pergi menjual tanaman obat. Nah, Wijin, cepatlah dan segera kembali. Jangan biarkan kakak merindukanmu. Pertama, selesaikan penjualan sayuranmu. Sebelum membicarakan hal lain, sayuran dijual. Mas ini, ayo lihat sayurannya. Sayuran segar. Menjual sayuran. Hasil bumi segar. Ayo cepat lihat. Beri aku 1 ikat. Aku mau 1 juga. Jangan terburu-buru. 1 persatu. Sudah cukup sibuk begini. Mengantar sayuran. Sayuran segar gratis di sini. Jangan sampai terlewat jika Anda lewat. Hadiah gratis. Apakah itu asli atau palsu? Abang tidak berbohong. Lihat sekarang sedang terjadi kelaparan. Sayuran sesegar ini diberikan secara gratis. Apakah kamu benar-benar tidak menginginkannya? Ya, aku mau. Ayo beri aku 1 ikat. Abang, sayuran yang sangat segar. Apakah Anda benar-benar hanya menginginkan potongan kecil ini? Apa maksudmu? Kau ingin memberiku beberapa potong lagi? Tentu saja. Selain ini, jika Anda membeli 3 ikat lagi, saya akan memberikan 1 potongan lagi secara gratis. Itu penawaran yang sangat bagus. Beli 3 gratis 1. Tepat sekali. Semakin banyak Anda membeli, jumlah terbatas. Beli 3 gratis 1. Beri aku 3 ikat. Saya juga mau. Aku juga mau. Baiklah, 1 orang pada 1 waktu. Semua orang akan mendapatkannya. Jangan terburu-buru. Gadis kecil ini, dia benar-benar memiliki beberapa trik. Aku hampir kalah darinya. Kamu cukup cakap bukan? Jika bukan karena hari ini, jika kamu bermain trik, aku pasti sudah menang. Aku benci. Siapa yang mempermainkanmu? Aku menyebut ini memiliki otak. Apakah kamu mengerti atau tidak? Tidak seperti kamu berdada besar dan tidak berotak. Ya, terima kasih atas pujiannya. Ini disebut bakat tahu. Apa? Apakah kamu menyerah? Lalu bagaimana kalau? Mari kita mainkan The film 1 was ronde lagi. translated Baiklah, and jika kita narrated by bersaing, M kita Media. bersaing. Maka kita akan bersaing pada malam ini. Untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan Wuchen. Ke dalam kamar mereka. Ada apa? Apakah kamu takut? Jika kamu takut maka kamu dengan patuh menyetujui. Pernikahan dengan kakak iparmu. Mustahil, buka untukmu. Mengapa Wuchen belum kembali? Tidak ada hal buruk yang terjadi kan? Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya khawatir. Tapi di siang hari, saat aku menyuruhmu pergi bersamanya, untuk melakukan hal itu, kamu masih saja bersikap malu-malu. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana itu bisa sama? Jangan khawatir. Bukankah Dongyan sudah mengatakannya? Kakak ipar pergi menjual tanaman obat. Dia akan segera kembali. Benar Dongyan. Rubah betina itu ingin bersaing denganku. Aku pernah tinggal di kota tahu. Aku tahu cara memakai riasan. Apakah dia tahu? Tapi, apakah kakak ipar akan menyukaiku memakai riasan? Rubah betina itu, Dongyan, memiliki bentuk tubuh yang sangat bagus. Dongyan, apa yang sedang kamu lamunkan? Ya, itu benar-benar sulit dimengerti. Mengapa kamu memakai riasan hari ini, sejak kamu kembali dari kota? Ini pertama kalinya aku melihatmu seperti ini. Bukan apa-apa. Aku hanya takut aku akan menjadi kaku. Jadi aku berlatih sedikit. Wuchen, kau akhirnya kembali. Mengapa kau begitu gugup? Tidak ada yang terjadi kan? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu cepatlah duduk. Makanlah. Di mana Xiao Duting dan yang satunya lagi? Mereka berdua sudah selesai makan dan sudah lama tertidur. Siapa yang akan menunggumu selarut ini? Hanya kakak tertua kalian sangat baik padaku. Kamu hanya tahu bahwa kakak tertua baik padamu. Tetapi kamu bahkan tidak bisa menebak pikiran kakak tertua. Kamu bahkan tidak bisa menebak. Qiuyan, Lihatlah ingatanku. Kakak tertua lihat. Ini adalah uangnya yang aku hasilkan hari ini dari menjual tanaman obat. Ini, simpanlah baik-baik. sebanyak ini. Sebanyak ini. Sebanyak ini. Tidak, Wuchen. Aku tidak bermaksud begitu. Ya, kakak ipar. Kami tidak bermaksud begitu. Kami tidak menginginkan uangmu. Lalu apa maksudmu? Lagi pula bukan itu maksudku. Ambil kembali. Hanya saja kakak tertua ingin menjalani kehidupan yang baik bersamamu. Jangan bicara sembarangan. Apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Kita saat ini, bukankah kita sudah menjalani hidup yang baik? Ya,
Kami memang menjalani kehidupan yang baik. Dan kehidupan ini menjadi semakin baik. Wuchen, kamu benar-benar orang bebal. Mengapa kamu masih mengumpat orang? Apakah yang aku katakan salah? Ya. Cepatlah makan. Makanannya mulai dingin. Kakak tertua, uang ini, tolong simpan dengan aman. Kita semua adalah keluarga, tak bedakan saudara laki-laki dan perempuan. Terlebih lagi dengan Anda yang mengelola uang ini. Semua orang merasa lega. Tapi, kakak tertua, berhentilah mengatakan tapi. Jika kamu disuruh menyimpannya, maka simpanlah dengan baik. Mungkin di masa depan kamu bahkan akan mengelola orang-orang. Bicara sembarangan lagi. Aku kenyang. Aku akan kembali tidur dulu. Malam ini, aku akan menunggumu di kamar. Ini, ada apa dengan gadis itu? Dia bertingkah aneh sejak dia kembali. Dongyan barusan. Apa yang kau katakan padanya? Tidak ada apa-apa. Cepatlah makan. Sialan. Kamu menakutiku setengah mati. Dongyan, sudah tengah malam, mengapa kamu belum tidur? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagaimana denganmu? Kemana kamu berencana pergi sekarang? Tentu saja aku akan menangani urusan yang benar. Kamu cepatlah kembali tidur. Malam ini dingin dan kamu memakai pakaian yang sangat tipis. Aku pikir kamu akan mencari rubah betina di sebelah itu, bukan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu, bagaimana kamu tahu? Tipu muslihat apa yang kalian berdua lakukan? Mengapa kamu peduli? Katakan saja padaku apakah iya atau tidak. Aku benar-benar akan tangani dengan benar. Tidak percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, lihatlah. Aku berniat mengambil tanaman obat ini dan menanam semuanya. Menanamnya di siang hari. Terlalu menarik perhatian. Benarkah? Aku serius. Kali ini, kamu bisa merasa lega dan kembali tidur, bukan? Malam ini dingin. Cepatlah kembali ke dalam. Terdeteksi bahwa kerabat tuan rumah telah menghangatkan perasaan mereka terhadap tuan rumah. Menghadiahi tuan rumah dengan 1000 botol mata air spiritual. 1000 botol. Sekarang, jika aku memimpin seluruh desa untuk menjadi makmur bersama itu, tidak akan menjadi masalah. Tuan muda kedua, cuy. Kakak Wuchen tiba begitu cepat. Saya juga mengira kakak Wuchen akan membutuhkan beberapa hari The untuk film was bersiap. translated Kemarilah. and Silakan duduk. narrated by Kemarilah. Amelia. Kakak Wuchen, koneksi Anda benar-benar kuat. Kecepatan pasokannya sangat cepat. Ini hanya keberuntungan. Rendah hati. Anda terlalu rendah hati. Ayo. Lihatlah kalian berdua. Barang ini, kualitasnya masih sama seperti sebelumnya. Saya akan memberi Anda harga ini. Saudara, bisakah Anda mendapatkan Ganoderma awan hitam? Ganoderma awan hitam. Ya. Benda ini, saat ini Ganoderma awan hitam ini, adalah barang yang paling berharga di pasar tanaman obat. Semua orang mencarinya dengan gila-gilaan, menyebabkan harganya terus melonjak. Seberapa tinggi nilainya? 1 jin, lebih tinggi dari semua jumlah tanaman obat milik Anda semua jika digabungkan. Semahal itu. Tentu saja, saat ini bahkan orang kaya pun belum tentu bisa membelinya. Jika kita memanfaatkan kesempatan ini, hanya dengan menjual Ganoderma awan hitam, kita bisa menjamin keluarga kita setidaknya, atau bahkan seluruh desa, 5 atau 6 tahun hidup baik tanpa cemas makanan pakaian. Saya beritahu Anda saudara, apakah Anda benar-benar bisa mendapatkan Ganoderma awan hitam? Tuan muda kedua, cuy, Anda adalah yang paling akrab dengan pasar gelap. Bisakah Anda membantu saya mendapatkan satu kelompok benih Ganoderma awan hitam? Tentu saja ada beberapa. Kebetulan, saat ini saya memiliki mereka sekantong benih di sini. Saya katakan saudara, Anda tidak berencana untuk menanamnya kan? Membudidayakan secara buatan, Ganoderma awan hitam ini sangat sulit. Terlebih lagi, siklusnya sangat panjang. Ini akan memakan waktu setidaknya 20 tahun kan? Pada saat itu, Ganoderma awan hitam ini tidak akan seharga ini lagi. Anda seharusnya mengerti itu kan? Saya mengerti semua yang telah Anda katakan mengenai cara menanam Ganoderma awan hitam. Kalian berdua tidak perlu mengkhawatirkannya. Aku punya caraku sendiri. Bagaimana jika kita bertiga bekerja sama kali ini? Aku melihat kalian berdua adalah teman yang layak dikenal secara mendalam. Terutama Anda Ketua Liu. Tanpa keraguan apapun, memberitahu saya nilai dari Ganoderma awan hitam. Alih-alih mencoba membelinya dariku dengan harga murah. Itu sudah tidak perlu dikatakan lagi. Berbisnis harus menghargai pertemuan kebetulan ini. Saya rasa Anda dapat diandalkan saudara.
Jadi kita harus saling memperlakukan dengan tulus. Kedua mata saya sangat akurat dalam menilai orang. Kakak Wuchen, katakan saja apa yang harus kami lakukan. Tuan muda kedua cuy. Anda wajib bantu kumpulkan benih Ganoderma awan hitam. Beli sebanyak mungkin. Harga yang sedikit lebih tinggi, tidak masalah. Tidak masalah. Ketua Liu, Anda adalah yang terbaik dalam penjualan. Ketika saatnya tiba, selama kita memiliki benih Ganoderma awan hitam, aku bisa terus-menerus dengan Ganoderma awan hitam. Memasok Anda. Mengenai harga jual, saya yakin Anda pasti bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Anda bisa tenang. Selama kualitasnya cukup bagus, saya bisa menjualnya dengan harga selangit. Mengenai pembagian keuntungan akhir, kalian berdua ambil 30%, dan aku akan mengambil 40%. Apakah itu bisa diterima? Ada apa? Apakah menurutmu itu tidak sesuai? Kakak, bukannya saya pikir ini tidak cocok, melainkan saya pikir ini terlalu cocok. Aku awalnya mengira Anda akan memberi kami paling banyak 1 atau 2 bagian. Saya tidak menyangka Anda akan memberi kami begitu banyak. Kakak Wuchen, Anda benar-benar memperlakukan kami seperti saudara Anda sendiri. Lagi pula bagian terpenting ada di tangan Anda. Bahkan jika kau mengambil sedikit lebih banyak, kami berdua tidak akan keberatan. Karena kita semua adalah teman, maka sewajarnya kita harus menghasilkan uang bersama. Aku benar-benar tidak akan mengambil lebih. Kalau begitu mari kita selesaikan pembagian keuntungan seperti ini. Baiklah, Wuchen, aku mengakuimu sebagai saudaraku. Aku juga. Kami berdua telah memanfaatkan faktor usia kami yang lebih tua. Mulai sekarang, kami akan memperlakukanmu seperti adik kami sendiri. Oke. Kakak Cuy. Kakak Liu. Kakak Wang. Kebetulan sekali. Kebetulan apa? Aku sudah menunggu di sini khusus untukmu. Kakak Wang, apakah ada masalah? Kamu masih berani bertanya. Semalam aku berulang kali memperingatkan dan menginstruksikanmu untuk datang menemuiku di malam hari. Di mana kamu? Tidakkah kamu tahu? Aku tidak mengunci pintu sepanjang malam. Tidakkah kamu takut aku mungkin dirampok? Maafkan saya, Kakak Wang. Aku benar-benar memiliki sesuatu yang penting tadi malam. Dari tadi malam sampai sekarang, aku belum pulang sepanjang malam. Benarkah? Serius, lihat aku baru saja kembali dari luar. Sepertinya aku tidak kalah dari Li Dongyan. The film was Kakak, semua yang translated aku katakan and adalah benar. narrated by Mengapa M kamu Media. tidak melepaskanku dulu? Tidak mungkin aku tidak akan melepaskannya. Aku menunggumu sepanjang malam kemarin. Kamu harus memberiku kompensasi entah bagaimana. Kalian berdua, apa yang sedang kalian lakukan? Segera lepaskan dia. Kakak ipar kakak tidak mungkin benar-benar. Jadi kakak sudah terlibat dengan siluman rubah itu. Tidak, aku belum. Ya, kami memang berhubungan. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu cemburu? Kamu. Kyuyan, mengapa kamu berubah? Bukankah dulu kamu melihat Wuchen dari keluarga kita dan hanya memakinya? Sekarang kamu juga menyukai kakak iparmu. Bukan urusanmu. Kakak Wang, apa yang kamu katakan? Dia adalah kakak iparku. Oke. Kalau begitu ikutlah dengan kakakmu. Tidak. Lalu, aku hanya menyukainya sekarang. Memangnya kenapa? Aku tidak akan pergi bersamamu. Begini Wuchen, jika kamu punya begitu banyak wanita di rumah, dan tidak bisa menangani mereka semua, ingatlah untuk datang mencari kakakmu. Cukup. Apa yang kalian berdua lakukan? Ada begitu banyak orang di desa. Betapa buruk kelihatannya jika mereka melihat. Baiklah, semuanya ikut aku masuk ke dalam. Semua orang sudah di sini. Waktu yang tepat. Semua kerabat terdekatku sudah berkumpul. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Wuchen, ada apa? Tunggu. Sepertinya di sini masih ada orang luar kan? Orang luar. Begitu Wuchen menikahiku, kalianlah yang akan menjadi orang luar. Kamu. Sudah cukup. Kakak ipar, apakah kamu meninggalkan kami? Bagaimana mungkin aku melakukannya? Kakak Wang tadi hanya bercanda denganmu. Kalian semua adalah orang-orang tersayang dan terdekatku. Bahkan jika aku Wuchen kehilangan segalanya, aku benar-benar tidak akan pernah meninggalkan kalian para saudari. Janji kelingking. Janji kelingking. Wuchen, maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Tidak apa-apa. Alasan aku memanggil semua orang ke sini hari ini adalah karena aku menganggap kalian semua sebagai orang-orang tersayang dan terdekatku. Oleh karena itu, aku berharap mulai sekarang, kalian semua bisa rukun satu sama lain. Kami mengerti. Wuchen, kau baru saja bilang ada sesuatu yang ingin kau katakan pada kami. Apa itu? Kyuyan, tutup pintunya. Semuanya silakan duduk. Masalah ini dari sekarang hingga masa depan
hanya boleh diketahui di antara kita saja. Sebentar lagi, semuanya bagikan benih-benih ini di antara kalian. Bawa pulang dan tanamlah. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Bahkan jika benihnya tiba-tiba tumbuh, jangan terkejut. Petiklah, dan berikan padaku secara diam-diam. Wu Chen, apakah ini tanaman obat yang sangat berharga? Tepat sekali, tanaman obat ini disebut Ganoderma awan hitam. Kalian juga bisa mengumpulkannya lebih banyak di desa seperti biasa, lalu membawanya kepadaku untuk dijual. Selama kita memiliki tanaman obat ini, hidup kita pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Kakak, pernahkah kau tidak pernah berpikir untuk pergi keluar melihat dunia? Pergi keluar. Ya, dengan kemampuanmu saat ini, tinggal di tempat kecil ini, terlalu menyesakan. Setelah kita menjual beberapa gelombang lagi Ganoderma awan hitam, dengan uang yang dimiliki Wu Chen sekarang, segalanya hanya akan menjadi lebih baik. Itu masuk akal. Kita tidak mungkin seumur hidup tinggal di desa pegunungan kecil ini kan? Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Setelah beberapa saat, ketika kita sudah menghasilkan uang, mari kita pergi keluar dan menjelajah bersama, dan melihat dunia yang luas. Bagus. Wu Chen, kalau harus keluar cari nama pergilah. Kami beberapa saudara perempuan ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Aku akan menjaga mereka dengan baik. Hal konyol apa yang kamu katakan? Bahkan jika aku pergi, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Aku sudah mengatakannya padamu. Aku pasti akan memastikan kalian semua menjalani kehidupan yang baik. Dan jangan lupa, Xiao Yan dan yang lainnya masih belajar di luar. Mari kita cari mereka bersama-sama. Kakak Wang, mengapa kamu minum sendirian? Apa yang salah dengan itu? Wu Chen, kamu akan segera pergi. Tidak bisakah aku kakakmu merasa sedih sejenak? Mengapa kamu juga mulai mengatakan hal-hal konyol? Aku sudah mengatakannya. Kita adalah keluarga. Kita akan berjalan bersama. Ayo. Bersulang. Kakak Cuan, jika kita melakukan ini, bukankah itu agak tidak pantas? Apa yang tidak pantas tentang itu? Wu Chen sudah memaksa kita ke jalan buntu. Apakah ada yang tidak bisa kita lakukan? Tapi kakak, bukankah kita melanggar hukum? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, pergilah. Maka semua uang Wu Chen itu akan menjadi milikku. Kamu bisa terus mengunyah kulit kayu saja. Baiklah kakak, aku akan melakukannya. Kakak Cuan, bagaimana kau mengharapkanku melakukan itu? Beginilah cara kita melakukannya. Di mana Xiao Hou dan yang lainnya? Aku memberitahu mereka untuk menunggu di pintu masuk desa terlebih dahulu. Wu Chen, kamu juga perlu istirahat. Kami akan pergi sekarang. Tidak, Kembalilah dan istirahat. tidak. Aku harus mengantarmu. Pergi. Kita semua keluarga jangan sungkan. Kamu tunggu saja aku di rumah. Kakak Cuan, mereka pergi. Aku melihat mereka. Ayo pergi. Jeti itu hanya seekor burung. Kau menakutiku setengah mati. Pergi. Kakak sulung, selamatkan aku. Erniu, apa yang sedang kamu lakukan? Lin Chuan, Jeti kamulah yang berada di balik tipu dai ini. Hidup sekarang menyenangkan kan? Kamu bahkan tidak takut lagi saat melihatku. Bergerak. Kalian, The film was translated and narrated by M Media. kamu, Lin Chuan, kalau ada pelan-pelan saja bicara, kamu harus memberitahu Erniu untuk tidak bertindak gegabah. Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi padanya, maka kalian semua bersikaplah yang baik. Lin Chuan, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Bukankah kau takut bahwa kakak iparku akan datang mencari masalah nanti? Berhenti bicara omong kosong. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Serahkan semua uang Wu Chen beberapa hari ini. Serahkan semuanya. Baiklah Lin Chuan, karena kamu berani melakukan perampokan. Tak takut ayahmu mati marah saat tahu. Hentikan omong kosongnya. Apakah kamu percaya aku akan menyakitinya sekarang juga? Berhenti. Jangan gegabah. Aku ambil. Kakak pelan-pelan. Kakak ipar, sesuatu yang buruk terjadi. Kakak ipar, masalah telah terjadi. Cepat selamatkan kakak ketigaku. Apa yang terjadi jelaskan dengan jelas. Lin Chuan dan Erniu, mereka lari ke rumah kami dan merampok kami. Dan mereka menangkap kakak ketigaku. Kamu mencari mati. Apakah kamu sudah menyiapkannya? Jika kamu berani bermain trik,
Aku akan menghabisi kalian semua. Semua uang di rumah ada di sini. Cepat lepaskan Kyuyan. Hanya ini saja. Kakak, itu cukup banyak. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini sebelumnya. Tutup mulutmu. Apakah kamu bercanda? Tidak, kami tidak membohongimu. Semua uang di rumah. Hanya ini yang ada. Bahwa Wu Chen menjual Ganoderma awan hitam setiap hari. Bagaimana mungkin dia hanya punya sedikit uang begini? Lin Chuan, uang yang dihasilkan Wu Chen. Lihatlah rumah itu. Kami membeli barang-barang dengannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu bisa mengambil semua TV dan lemari es ini. Benar asalkan kamu membiarkan Kyuyan pergi. Kamu bisa mengambil semuanya. Apakah kalian bercanda? Bagaimana aku harus memindahkan barang-barang ini? Tapi kami benar-benar tidak punya uang lagi. Berhenti membuang-buang waktu. Percaya atau tidak, aku akan merusak wajahmu sekarang juga. Beraninya kamu. Wu Chen, kakak ipar selamatkan aku. Kamu. Lin Chuan, kamu mencari mati. Kamu memaksaku. Ini semua karena kamu. Kau menyudutkanku ke jalan buntu. Jangan mendekat. Percaya atau tidak, aku akan menghabisinya sekarang juga. Lin Chuan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Wu Chen, mereka hanya menginginkan uang. Tapi Xuanyan sudah beri semua uang di rumah. Berikan saja padanya. Lin Chuan, semua uangnya sudah diberikan kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Tidak cukup. Wu Chen, kau mendesakku sampai sejauh ini. Mencoba mengusirku dengan uang sesedikit ini. Baiklah. Aku juga punya ini, ambil semuanya. Apa kau sedang mempermainkanku? Jangan gegabah. Lin Chuan, aku hanya punya uang sebanyak ini sekarang. Pikirkan baik-baik. Aku baru akan menjual Ganoderma awan hitam besok. Aku hanya punya sebanyak ini sekarang. Kakak, apa yang dia katakan masuk akal. Mengapa kita tidak ambil saja uangnya dan kabur? Lihatlah betapa kurangnya ambisimu. Bagaimana kalau begini? Lin Chuan, tunggu sampai besok saat aku menjual Ganoderma awan hitam. Aku pasti akan memberimu 10 kali lipat jumlah uang hari ini atau lebih. Cepat lepaskan mereka. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak bersalah. Bukankah aku juga tidak bersalah? Kau yang memaksakan semua ini. Baiklah, karena aku. Bagaimana kalau begini? Kamu lepaskan mereka, dan aku akan menjadi sanderamu sebagai gantinya. Kakak, tidak mungkin orang ini tahu bela diri. Apakah kau lupa terakhir kali kita? Aku tahu. Wu Chen, bahkan sekarang, kau masih mempermainkanku. Semua uang kami ada di sini. Trik apa yang sedang kumainkan padamu? Jika kamu membiarkan kebuntuan ini berlanjut, apa gunanya? Ya kakak, mari kita ambil saja uangnya dan pergi. Baiklah, Wu Chen. Kalian semua mundur. Beri aku jalan. Cepat. Oke. Jalan lebih cepat. Kita terlalu jauh dari mereka sekarang. Aku tidak bisa menyerang keduanya secara bersamaan. Wu Chen. Kalian semua jongkok. Cepat. The film was translated Sistem menampilkan and toko pertukaran narrated seni by bela Ed diri. Media. Itu dia, teknik dart penembus yang 100 langkah. Tukar. Pertukaran berhasil. Tuan rumah akan segera memiliki 20 tahun kultivasi dalam seni bela diri ini. Apa yang ingin kau lakukan? Aku beritahu kau. Wu Chen, berhenti bermain trik. Percaya atau tidak, aku akan menghabisinya sekarang juga. Sudah terlambat. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Kami baik-baik saja, kakak ipar. Aku tadi ketakutan setengah mati. Mundurlah dan serahkan padaku. Wu Chen, kau berani menipuku. Menyakiti keluargaku. Harus dihukum berat. Lin Chuan. Lin Chuan, kau harus benar-benar memperbaiki diri. Jangan membuat kesalahan lagi. Rasakan itu. Tepat sekali, mereka semua berubah menjadi orang jahat. Mereka benar-benar mempermalukan desa kita. Lin Chuan membuat kesalahan semacam ini. Akulah yang mengecewakan semua orang. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi menjadi kepala desa di desa ini.
Terserah Wu Qian untuk mengambil peran tersebut. Kepala desa aku tidak bisa mengambil jabatan ini. Selain itu, setelah besok, kami tidak akan kembali. Tidak kembali. Tidak akan kembali.